Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bagian subbab C, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Oke, di sini ada 3 rumus yang sudah saya tuliskan. Rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu atau jarak per waktu. Kemudian mencari waktu itu jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan, sedangkan mencari jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Kita masuk langsung pada contoh yang pertama. Di sini ada Pak Arif berangkat pukul 07.00 menuju kantor yang berjarak 30 km menggunakan mobil. Jika Pak Arif tiba pukul 07.30, berapa kilometer per jam kecepatan mobil Pak Arif? Oke, karena soal yang disajikan dalam bentuk cerita, kita pertama kita harus menentukan data yang diketahui. Oke, diketahui di sini ada waktu berangkatnya dan waktu tibanya. Berarti waktu itu kita bisa cari dengan, karena dia ada 2, ada waktu berangkat dengan waktu tiba. Berarti lama perjalanan atau waktunya itu waktu tiba dikurang waktu berangkat. Oke. Waktu tiba itu jam 7.30 dan waktu berangkat itu 07.00. Oke, jam 7.30 dikurang jam 7 tepat itu hasilnya 30 menit. Nah, jadi waktu yang diperlukan Pak Arif berangkat itu selama 30 menit. Oke. Kemudian di soal juga diketahui data jarak. Jarak sama dengan 30 km. Nah, kemudian yang ditanya kecepatan mobil Pak Arif. Berarti kecepatan yang ditanya. Kecepatan mobil. Berapa dia? Itu diminta dalam satuan kilometer per jam. Nah, oke. Sekarang sebelum kita masuk ke cara menghitung, kita lihat dulu yang diketahui dengan yang ditanya. Ditanya, jawabannya dalam bentuk km per jam. km, dilihat jaraknya sudah dalam satuan km, berarti tidak perlu diubah lagi. Kemudian dia minta dalam jam. Kita lihat waktunya itu masih dalam menit. Nah, kalau belum sama, kita samakan dulu. Oke. Berarti menit ini harus kita ubah menjadi jam. Harus diubah ke bentuk yang di soal pinta. Menit ke jam itu 1/60. Berarti 30 kali 1/60. 30 kali 1, 30/60. Berarti ini buang nolnya, 3/6 itu disederhanakan menjadi 1/2 jam. Oke, berarti waktunya 1/2 jam, jaraknya 30 km. Baru bisa kita hitung. Oke, lanjut penyelesaian. Penyelesaian yang ditanya kecepatan, berarti gunakan rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu atau jarak per waktu. Jaraknya 30, waktunya 1/2 jam. Kita gunakan yang ini, yang sudah diubah. Oke, berarti 30 bagi 1/2, karena per itu nama lain dari bagi ya. Berarti 30 bagi jadi kali, yang ini dibalik 2/1. Ingat lagi pelajaran bab sebelumnya tentang pembagian pecahan. 30 kali 2 itu 60,
per 1. Berarti 60 per 1 sama dengan 60 km per jam. Nah, inilah dia jawaban dari contoh nomor 1. Sekarang contoh nomor 2. Kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu selama 2 jam? Oke. Sama, kita harus tentukan dulu data yang diketahui. Oke. Kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berarti yang diketahui yang pertama itu kecepatan. Kecepatannya yaitu 60 km per jam. Oke. Kemudian data yang diketahui selanjutnya 2 jam. Nah, 2 jam itu berarti waktu. 2 jam. Kemudian ditanya, apa yang ditanya di sini yaitu berapa kilometer jarak. Berarti yang ditanya di sini jarak. Oke. Jarak dia dipinta dalam satuan kilometer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus perhitungan, kita lihat dulu satuannya apakah sudah sama atau belum. Jika sudah sama, langsung kerjakan. Jika belum, samakan dulu seperti contoh nomor 1. Oke, jam dengan jam sudah sama, kilometer dengan kilometer sudah sama. Berarti langsung kita masukkan ke rumus jarak. Penyelesaian jarak. Rumus jarak yaitu kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Oke. Kecepatannya itu ada 60, waktunya ada 2. Berarti 60 kali 2 berarti 120 km. Nah, jadi jarak yang ditempuh Ayah Bayu selama 2 jam yaitu 120 km. Contoh ketiga. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 45 km. Jika Edo berangkat pukul 08.15 menit, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Oke, diketahui. Diketahui yang di sini yaitu kecepatan rata-rata atau kecepatannya diketahui itu 60 km per jam. Oke, sekarang terus jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Berarti jarak itu 45 km. Nah, kemudian waktu berangkat atau pukul berangkat itu 08.15 menit. Waktu berangkat 08.15 menit. Yang ditanya pukul berapa Edo tiba di rumah nenek. Berarti yang ditanya waktu tiba. Oke. Nah, sekarang kita cari dengan rumus waktu. Oke, rumus waktu yaitu jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Jaraknya 45 km. Kecepatannya 60 km per jam. Nah, ini tidak bisa kita bagi seperti biasa, bisanya kita sederhanakan, yaitu bisa bagi 15, bisa bagi 15. Sama dengan 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 4. Nah, karena ini udah sama, kita coret
jadinya 3/4, sisanya jam. Berarti 3/4 jam. Oke. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Karena waktu yang didapat dalam perhitungan ini itu adalah lama perjalanan atau waktu dia selama dalam perjalanan, yaitu selama 3/4 jam. Yang ditanya di soal itu waktu tiba. Makanya cari lagi, waktu tiba itu sama dengan waktu berangkat ditambah waktu lama perjalanan, yaitu 3/4 ditambah waktu atau lama perjalanan. Oke, waktu berangkatnya pukul 8:15 ditambah lama perjalanan 3/4 jam. Oke. Ini tidak bisa dijumlahkan seperti biasa. 3/4 jam tidak bisa kita ubahkan langsung dengan pukul 8:15. Caranya, jam ini kita ubah menjadi menit terlebih dahulu. 08:15 ditambah. Nah, ini kita ubah menjadi menit. Jam ke menit itu 1/60. Berarti jam ke menit itu 60. Berarti 3/4 dikali 60. Oke, jadi jam ke menit itu 60 ya. Menit. Oke. Berarti 60 bagi 4 itu 15. Lanjut, 08:15 ditambah 3 kali 15 yaitu 45 menit. Oke. 08:15 menit ditambah 45 menit. Kita cari. 08 ditambah 15. 08:15 ditambah 45 menit. 45-nya jangan di sini ya. Salah. Karena dia menit, letakkan sejajar dengan menit. 45. 0680. 08:60 menit. Nah, karena 60 menit ini 1 jam, gabungkan dengan yang depan. 60 menit ini 1 jam, berarti dengan kata lain, jam 8:60 menit itu sama dengan jam 9 tepat. Jadi, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Edo tiba di rumah nenek pukul 09.00 atau jam 9 tepat. Terima kasih.